Jadi yang sama-sama kita hormati pemateri Bapak Asep Masker dan rekan guru yang saya hormati tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Secara alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semua sama-sama duduk bersama dalam rangka presentasi implementasi budaya positif di sekolah yang baru yang akan disampaikan oleh CGP Bapak Asep Masker. Inti salam disampaikan materinya dan selalu serta salam. Semoga selalu terkesan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan rahmatnya ini beralamin. Untuk itu, marilah langsung saja kita dengarkan hasil dari presentasi yang akan disampaikan oleh Asep Masker dengan materi implementasi budaya positif di sekolah SD Negeri Budi Garut. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Jurumudi Baru, Bapak Hasbullah SPDI yang saya hormati, dan tak lupa Dewan Guru SDN Jurumudi Baru yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang sangat istimewa ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia buat Ibu dan Bapak Guru hebat semuanya, yaitu Dewan Guru SDN Jurumudi Baru. Izinkan hari ini kami memaparkan atau mempresentasikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan, yaitu dalam kegiatan CGP Angkatan Kota Tangerang. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan yaitu implementasi budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Jurumudi Baru. Yang pertama, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam budaya positif di sini pastinya kita akan menginginkan perbaikan. Ya, Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Ya, di sini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah hukuman itu adalah bisa mendisiplinkan seorang murid? Ya, silakan. Bu Haji, silakan. Bisa, karena hukuman itu bisa membuat murid agak sedikit berubah dalam perilaku, terutama tata tertib di sekolah. Ya. Terima kasih, beri aplaus dulu buat Bu Haji semuanya. Ya, tadi dari Bu Haji yaitu adalah disiplin itu dapat merubah yang namanya disiplin dari anak, gitu kan ya. Gitu. Ada lagi jawaban lain selain dari jawaban Bu Haji? Bapak Ibu, satu jawaban aja biar saya lanjutkan kembali materinya. Ada? Ya, dicukupkan aja, itu aja dari Bu Haji aja. Jadi
di sini kita akan belajar yang namanya budaya positif yang akan membawa yang namanya karakter siswa menjadikan lebih baik lagi. Tadi kita selalu berbicara yang namanya dan itu adalah sebuah hukuman. Tapi kalau berbicara yang namanya hukuman, sifatnya itu adalah kayaknya itu ya serem banget, tragis banget gitu kan. Jadi kita ke anak itu sifatnya intimidasi. Itu. Nah, ada langkah-langkah lain yang bisa memotivasi anak, gitu kan, supaya apa? Berubah anaknya tersebut tidak dilandasi dengan rasa takut, tapi dilandasinya adalah dengan penuh tanggung jawab. Itu. Kembalikan lagi ya, Bapak Ibu semuanya ke diri kita. Itu. Andaikan kita bersikap itu berarti harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Jangan karena kepala sekolah. Itu. Jadi kita datang ke sekolah ataupun kita menjalankan semua kewajiban kita sebagai pengajar itu adalah dilandasi dengan yang namanya rasa tanggung jawab. Bukan semata-mata ingin penilaian dari atasan kita. Penilaian itu kita serahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Maha melihat dan pastinya akan memberikan yang namanya penilaian yang sangat luar biasa. Itu dilanjutkan selanjutnya di sini. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi di sini ada perubahan paradigma, ya. Psikiater dan predikator William Gitzer dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Trust Theory meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Dan sekarang mungkin izinkan lagi ya, Pak Edi boleh izin ke depan. Ya, ke depan aja berdiri Pak. Ya Pak, maaf ya sama orang tua. Ya, ya dilanjutkan dengan Bu boleh ke depan. Kenapa sih saya? Ya Bu ke depan. Ini saya ingin kesana. Ya nggak apa-apa, ke depan dulu aja. Gitu ya. Ya, izinkan ini orang tua kami yang sangat istimewa semuanya. Saya tua Itu. ya. Ya, maaf Pak ini berhadapan sama ibunya. Ya, itu semuanya, gitu kan. Takut ya. Nah, Takut dari ini. saya ini seolah-olah tidak diketahui sama Ibu ya, Pak Edi. Dan coba Bu mana tangannya? Ini kepala tangannya dan tidak terketahui sama Pak Edi. Ya, Pak Edi bagaimana caranya? Silahkan dengan kemampuan Pak Edi sendiri, itu kan. Bagaimana caranya supaya isi dari ini, isi yang dipegang sama Bu itu tahu. Itu silahkan Pak Edi mau caranya bagaimana dengan itu ke Bu. Yuk, silahkan Pak. Bukan di tangannya boy. Oh, maksudnya? Bagaimana biar Pak Edi itu tahu, gitu kan? Enggak, maksudnya akhirnya diambil nggak? Enggak, biar tahu aja, gitu kan? Jadi isi ini itu apa? Jadi seolah-olah ini, gitu kan? Apa yang Pak Edi ingin lakukan supaya itu misalkan membuka dan atau kalau toh tidak membuka juga memberitahu, gitu kan? Kayak awal. Ya. Ya, ya silakan. Udah, ini kayaknya isinya itu semacam kertas, ya. Kertas kumpul-kumpul terus dibungkus. Jawaban Bun, betul nggak? Tuh, alhamdulillah. Ya, ya udah. Kenapa? Ya udah buktikan.
Ya betul kan, ini isinya itu adalah semacam kertas yang pastinya itu apa gitu kan. Betul nggak? Dia kan cuma bilang jenisnya doang. Iya, isinya Tapi kumpulan masih kertas. kelas apa kan? Belum Ya bukan. spesifiknya berarti belum, berarti bukan. Ya berarti bilangnya bukan dong ya. Ya bukan. Apakah Pak Edi mau terus berusaha untuk lebih tahu tentang isi ini? Iya. Ini kan tadi saya udah jawab ya. Ya, yang diketok itu saya bilang itu inang kertas, sudah butaran kertas itu isinya itu aja. Adapun misalnya ada tulisannya ya, saya kurang tahu. Tulisan kan gitu ya. Oh, ya. Terima kasih. Coba Ibu buka. Buka ya. Ya. Ini masker. Ya, dari ini adalah kumpulan dari itu ya. Jadi di sini bukan jawaban betul ataupun tidaknya, gitu kan. Jadi yang di sini bagaimana kita itu adalah mengontrol diri kita sendiri. Kita mau bersikap itu tergantung diri kita sendiri yang menentukan garis A, yang menentukan sikap jelek, yang menentukan sikap bagus itu adalah diri kita sendiri. Sedangkan posisi dari Pak Edi tersebut, mohon maaf ya Pak ya, meskipun tadi usahanya langsung menyimpulkan yang ada di isi pegangan tersebut, ya, jadi hanya menimbulkan jawaban dari Bu saja. Jadi Bu tadi mungkin merasa gak enak dengan jawaban Pak Edi gitu kan. Harusnya itu Bu tadi lebih kan tergantung, kembalikan lagi ke karakter diri pribadi masing. Ada yang emang ini tidak bisa diungkapkan sampai kapanpun juga sebelum yang namanya Pak Edi itu berusaha keras untuk meraih hukum. Ini nggak berusaha ya. Begitu. Nah itu ya adalah yang namanya sikap yang kita bisa timbulkan pada diri kita sendiri. Jadi mohon maaf, jadi bersikap itu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Jangan yang kita kerjakan itu selalu menyebut nama-nama orang lain di samping kita. Apalagi kita yang namanya berbuat kesalahan, gitu kan. Jangan sampai orang lain terbawa-bawa. Karena apa? Orang lain itu hanya sebuah pengaruh, sedangkan karakter yang menentukan sikap kitanya adalah diri kita sendiri. Gitu kan? Jadi apa yang kita pegang gak mungkin kita lepas kalau emang toh gak ada keinginan dari diri kita sendiri. Gitu kan? Kecuali tadi Pak Edi itu adalah sangat berantusias hukumnya. Ayo Bu, dengan rayuan-rayuan istimewanya waktu muda gitu Pak, gimana ke Ibu gitu kan? Sepertinya malu apa kaku. Iya. Kecuali kalau misalnya kita lebih dalam lagi tahu itu kan misalnya cuma ini doang. Iya. Apa isi pepelan ini ya kan kita jawab cuma sebentar lalu lah itu bungkusan kertas-kertas gitu. Iya, betul ya. Luar biasa Pak Edi gitu kan. Kalimat Betul. Ya, jadi itulah. Jadi kita bisa mengambil intisarinya di situ ya. Jadi apa yang menjadikan keputusan yang ada pada diri kita semuanya itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Lanjut Pak. Nah, di sini jadi tadi dari dari kegiatan yang sudah dikerjakan sama Pak Edi. Jadi di sini itu ada ilusi guru mengontrol yang namanya murid. Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Gitu kan? Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Gitu. Jadi kita dalam menentukan karakter anak itu jangan menginginkan yang ada pada pikiran kita. Jadi kita harus mengetahui
pola pikir yang dipikirkan sama anak, ya. Kalau memang ya kita selalu yang namanya menginginkan dengan pola pikirnya yang ada di kita, berarti kita itu adalah sangat egois. Itu kenapa seperti itu? Karena apa? Perubahan anak itu bukan perubahan sesuai dengan karakter anaknya, tapi sesuai dengan pikiran gurunya. Itulah yang terjadi di kelas saya, yang insya Allah dengan sedikit demi sedikit saya juga akan melakukan yang namanya proses perubahan. Karena apa? Di sini kita harus memerdekakan yang namanya anak. Itu ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau kebujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Nah, ini posisinya tadi ada di bagaimana kayak di untuk yang namanya supaya yang dipegang itu adalah tahu dan dibuka atau dikasih tahu sama ibu Nah, itulah yang mempengaruhinya di situ ya. Jadi di situ kita tahu. Jadi intinya kita sebagai tenaga pendidik, kita harus ya, sekarang kan kurikulumnya merdeka, jadi kita harus merdekakan anak ya. Jangan egosentrik dengan kemauan yang ada pola pikir kita. Jadi kita itu kalau emang bisa disebut dengan masih teacher centric ya, center ya, masih berpusat sama guru. Padahal kenyataannya di kelas itu tidak boleh berpusat sama guru. Bagaimana kalau toh kita membuat yang namanya sebuah RPP ya, jadi itu dikurangi bahasa-bahasa gurunya, karena kalau ada bahasa gurunya di situ berarti terlalu berpusat sama guru. Karena kita sebagai guru, sebagai hanya fasilitator saja, kita harus mengembangkan yang namanya potensi-potensi yang anak miliki. Dilanjutkan, Pak. Nah, selanjutnya ada kritik di sini ya, membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada integritas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk untuk diri mereka. Jadi Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, anak-anak jangan terlalu banyak dikritik. Karena apa? Di sini akan melemahkan motivasi. Padahal kita kan misalkan untuk meningkatkan yang namanya kegagalan, ya udah katanya di anak itu diberikan kritik-kritik supaya lebih maju. Ternyata berdasarkan itu adalah akan menimbulkan yang namanya identitas gagal. Jadi anak itu akan merasa bersalah terus. Itu ya. Bagaimana kalau toh kita terus ada dikritik tanpa solusi? Jadi seolah-olah pendidik saya itu salah terus, kan ya? Nah, tapi kalau emang misalkan dikritik dengan solusinya, pastinya di situ ada sebuah pemecahan masalah. Ya, kritik itu, Bapak terima kasih. Ya, jadi di situ ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau untuk kita mengkritik anak harus dibarengi dengan solusinya, gitu kan? Apalagi kalau jangan sampai selalu yang namanya menyalahkan anak, ya. Nantinya akan timbul yang namanya sebuah kegagalan, minder. Kenapa sih Pak Guru, Ibu Guru selalu menyalahkan saya? Dan arti kan anak gak berani berbicara sama gurunya. Karena apa? Karena
ada keengganan, ada rasa takut dan macam-macam. Tergantung kan kita memposisikannya, gitu kan? Bagaimana posisi daripada yang namanya kita di kelas. Ada yang ingin menjadi sosok guru yang disegani, ada yang sebagai teman saya. Kan itu tergantung kembalikan ke diri kita masing-masing, itu ya. Jadi di mana sih posisi kita yang lebih baik, nanti kita akan lebih bahas akan dibahas lagi lebih jauh lagi. Nah, yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bukan? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan tertentu. Nah, begini. Jadi pendekatan sama anak di sini adalah pendekatannya itu dengan yang namanya memaksa anak untuk berbuat sesuatu. Ya, yang tadinya karakternya misalkan ya kita kurang baik, tapi dipaksa dengan kita, gitu kan? Nah, kita melakukan perubahannya itu dengan proses pemaksaan tersebut. Ternyata di situ adalah akan timbul yang namanya hubungan yang namanya permusuhan. Jadi rasa ketidaksukaan kepada kita sebagai tenaga pendidik. Jadi belah kalau bahasa itu kali ya. Itu makanya hati-hati gitu kan kalau emang misalkan anak-anak jangan sampai timbul yang ilusi yang keempat tersebut itu adalah pemaksaan. Mungkin ini banyak yang kita lakukan ya Bapak Ibu semuanya gitu kan, karena apa? Kita ingin melakukan yang namanya proses perubahan yang lebih baik sama anak, tapi kita udah ini gimana sih caranya, bagaimana anak berubah. Terkadang timbullah yang namanya karakter orang dewasa kita untuk memaksa perubahan tersebut. Nah, dari tersebut maka akan timbullah yang namanya tadi adalah dendam. Ya seumur umur ya, jadi terkenal. Nanti wah itu katanya Pak Asep guru kelas 6 karena itu banget. Itu ya, jadi akan timbul yang namanya seperti itu adalah edukasi orang dewasa memiliki hak untuk yang namanya memaksa. Selanjutnya Pak. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh, gitu kan, karena saya lupa bawa kacamatanya. Jadi di sini saya agak kurang jelas untuk pemaparan di sini. Lanjut aja Pak. Nah, selanjutnya adalah makna disiplin. Ya, disiplin adalah salah satu pintu yang namanya untuk menuju yang namanya sebuah kesuksesan. Ya, dengan yang namanya sebuah disiplin, insya Allah kalau misalkan kita disiplin dengan sepenuh hati, pasti masa depan kita akan sukses. Ya, dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi kalau disiplin itu kan kita yang namanya sebuah yang namanya peraturan yang ada di lingkungan kita yang tadinya tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Dengan masuk dengan yang namanya misalkan di sekolah kan beda dengan yang namanya peraturan yang ada di rumah, gitu. Nah di sini akan timbul yang namanya sebuah ketidaknyamanan karena di situ adalah karena ketidaksesuaian tadinya yang kebiasaannya di rumah menjadikan tadi di sekolah, itu. Jadi disiplin itu adalah perlu ya kita lakukan karena itu adalah sebagai dasar kita adalah menuju yang punya sebuah kesuksesan. Lanjutin Pak.
Nah, di sini juga pakai harus dapat disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu adalah bersifat, yaitu bila berdiri mewujudkan kita dengan sebenar-benarnya. Sebab itu, ya mohon maaf dibaca di sini aja ya Pak. Jadi di sini saya mengalah aja. Bahwa harus disiplin yang kuat, ya. Walaupun disiplin itu, tetapi itu sama saja kita tidak cakap melakukan, wajiblah menguasai lain, mendisiplinkan dan peraturan. Demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita dalam melakukan yang namanya disiplin, otomatis harus yang namanya punya kekuatan lebih, ya, untuk menguatkan pada diri kita agar bisa terwujudnya yang namanya sebuah disiplin. Jadi dengan kenyataan yang ada sekarang, kita udah sangat jelas gitu kan ya. Proses mendisiplinkan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah perlu kekuatan yang sangat daripada diri kitanya. Kalau kita tidak mempunyai yang namanya kekuatan, bagaimana terbentuknya sebuah disiplin? Makanya, ayo kita sama-sama semuanya wujudkan kedisiplinan yang ada di SDN Jurumudi baru ini dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Ya, jangan selalu yang namanya melihat orang lain yang ada di bawah kita. Hal positif harus melihat adalah di sekeliling kita yang lebih baik. Dan lebih baik lagi adalah apa? Apa yang kita lakukan itu adalah serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih mengawasi kita yang lebih jauh. Ya, itu adalah. Maka jadi Bapak Ibu semuanya, kita harus memaksakan diri dengan sekuat diri kita, yaitu adalah untuk mewujudkan kedisiplinan yang ada pada diri kita. Dilanjut Pak. Nah, halo. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya. Disiplin ini dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu ya, yang namanya disiplin sangat-sangat yang namanya kita itu adalah akan sesuatu yang mulia dan kita itu akan hidup lebih bermakna lagi. Nah, nilai-nilai apa sih kebajikan yang namanya universal? Yang pertama itu adalah nilai yang kita hargai. Yang kedua itu adalah menguasai diri, mengontrol diri, dan disiplin diri. Itu. Jadi di sini terbentuk yang pertama adalah disiplin diri dulu. Itu bagaimana itu kan mendisiplinkan diri. Setelah disiplin harus yang namanya posisi kita mengontrol diri, ya, kontrol diri kita. Yang ketiga adalah menguasai diri kita sendiri. Dan terakhir adalah nilai-nilai yang kita hargai. Itu ya, nilai-nilai kebajikan universal dalam mewujudkan kedisiplinan adalah pada diri kita. Jadi saya harus semuanya di sini adalah mohon maaf tadi dari apa yang sudah diperagakan tadi di depan, kita banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Jadi semua itu kita akan melakukan disiplin itu adalah tergantung daripada diri kita sendiri. Orang lain mah hanya sebatas mempengaruhinya, ya, nggak tahu itu pengaruh positif, nggak tahu itu pengaruh negatif. Kalau udah terjerumus biasanya kebanyakan mending masih peduli, tapi kebanyakan mah
sebaliknya itu kan ditinggalkan begitu aja. Kan jarang yang disebut dengan yang namanya sahabat sejati. Giliran lagi senang dekat, giliran lagi susah mulai menjauh. Itu ya, jadi itu yang perlu kita cermati semuanya. Jadi lebihlah ke diri kita sendiri, jangan banyak terpengaruhi sama orang lain. Karena apa? Orang lain itu hanya pengaruh daripada diri kita sendiri. Dan lebih baik lagi adalah apa? Apapun diskusi kita, diskusikanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti solusinya pasti didapatkan yang terbaik. Dilanjut, Pak. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya pastinya kita berbuat pasti ingin dapatkan yang terbaik. Terbaiknya bisa terbaik di teman sejawat kita, teman terbaik di atasan kita, teman terbaik di murid-murid kita. Jadi intinya sekarang harus berlomba-lomba. Bagaimana sih anak itu ke kita itu harus bagaikan penggemarnya gitu kan. Jadi ke kita itu betul-betul nyaman, betul-betul friendly banget, bersahabat banget gitu kan. Jangan ke atas, wah ada Pak Edi, langsung lari. Ini kan ide seperti mungkin tujuannya seperti itu, ya mendisiplinkan dengan tadi kategorinya adalah memaksakan, ya. Jadi anak-anak terpaksa ke disiplinnya karena ada Pak Edi, wah Pak Edi katanya galak, Pak Edi mau masuk kelas harus duduk yang rapi. Itu biasanya kita mencarinya ke arah sana, tapi kita harus bisa yang namanya pendekatan ke anak lagi. Dilanjut, Pak. Nah, di sini ada beberapa organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi kita ada di Kota Tangerang yang motonya adalah berakhlakul karimah. Jadi itulah yang namanya tujuan dari yang namanya sebuah pendidikan yang ada di Indonesia, yang ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, dari mulai belajar kritis, bertakwa, apalagi ya, bernalar kritis. Ayo kelas 1 dan kelas 4 yang udah memahami, dan semuanya emang harus memahami, harus menguasai dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tersebut gitu kan. Karena apa? Itulah kurikulum yang kita ambil, yang memang konsekuensinya kita harus mendalami daripada yang namanya profil pelajar Pancasila. Sebelum anak berperilaku profil pelajar Pancasila, yuk dimulai dari gurunya dulu. Ya, gurunya harus berprofil pelajar Pancasila. Karena apa? Tetap aja Bu, yang namanya anak itu lebih mengutamakan gurunya. Coba ibu ke rumah diajarin sama kita, misalkan 1 tambah 1 misalkan 2, caranya berbeda. Anak jawabnya apa? Bu, maaf, kata ibu guru bukan seperti itu. Nah, berarti itu adalah apa? Itu selalu mencontoh gurunya. Makanya sebelum kita memprofil pelajar Pancasila anaknya, yuk bernalar kritisnya, mandirinya, gotong royongnya, ciptakanlah pada diri kita. Ya, karena apa? Insya Allah kalau udah terbentuk sama gurunya, dicontohlah sama anaknya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngajarin anak, cukup mencontohkan karakter-karakter atau dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Insya Allah bukan anak juga akan mencontoh daripada yang namanya gurunya. Itu
Itu banyak kan Mas. Jadi hal-hal yang seperti itu masih gitu kan banyak sekali. Karena apa, berarti betapa yang namanya seorang pendidik itu adalah dikagumi sama anaknya. Meskipun dengan cara yang berbeda, dikagumi karena galaknya, dikagumi karena keenggalannya, dikagumi itu karena karakter daripada masing-masing yang emang ayo kita yang namanya rubah dikit demi sedikit demi yang namanya memerdekakan anak. Karena kalau memerdekakan anak itu adalah menurut pandangan Ki Hajar Dewantara itu kan apa? Ya. Kita itu hanya sebagai petani kan. Itu. Sedangkan tumbuhannya itu adalah siswanya. Siswa akan tumbuh dengan baik berarti tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik berarti tergantung dari perlakuan dari petaninya. Siswa akan tumbuh dengan baik berarti tergantung kitanya. Kita mengarahkannya akan kemana. Jadi kita harus tahu karakter daripada anak itu tersendiri. Jangan memaksakan karakter anak sesuai dengan karakter kita. Tidak mungkin, makanya kita itu harus pinter-pinter yang namanya menguasai karakter dari setiap individu. Ya, 26, 30 murid, berarti kita tahu anaknya seperti ini, anak B seperti ini, kita harus lebih tahu. Mungkin di sini yang lebih lelah adalah guru bidang. Karena guru bidang di sini ada 9 kelas, ada 6 kelas yang harus tahu itu karakter masing-masing. Itu lebih berat lagi, makanya ya setiap ngajar itu bukan hanya sebatas ibarat kata menyampaikan materi saja, tapi yang lebih terpenting kita tahu yang namanya karakter anaknya. Itu kan ada katanya. Kok ini sampai kelas 6 belum bisa baca juga? Kadang-kadang kita gergetan. Gergetannya aja, jangan-jangan ini kelas 1 begitu juga boleh kita. Kan biasanya, jangan-jangan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 aja gak diajarin, masa sampai kelas 6 tidak bisa membaca. Ya, jadi kita itu adalah apa? Berikan yang namanya sebuah motivasi aja dan diiringi dengan doakan Bapak Ibu. Kalau yang waktu misalkan ada anak yang tidak bisa baca, jangan diomelin mulu kayak saya. Iya, soalnya apa? Saya baru belajar yang namanya NA, aduh udah kesel. Keselnya apa? Yang sampingnya gitu kan, yang sampingnya ngeribetin itu, jadi gak sempet saya yang namanya untuk membaca. Oh iya, terima kasih. Ya itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mau anak-anak karakter pelajar sebenarnya terbentuk, ya dimulailah pada diri kita sendiri. Gitu. Ya, dilanjut Pak. Nah, ini siapa ya? Profil pelajar Pancasila dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bermandiri, beranalitis dan kreatif. Konsep nyanyi, konsep. Kenapa? Nyanyiin, ada nyanyiin. Betul, harusnya dinyanyiin tapi saya Miknya kasih gua aja miknya. betul. Ada yang ikut yang Nih gua aja lah kasih dia. ya Mbak Jera, katanya Bapak ingin itu mendengar nyanyiannya. Ya. Kalau saya untuk nyanyi betul minus banget. Itu ya Bu Haji ya, contoh. Silakan dulu. Firman boleh Firman. Ya silakan Bu Haji. Silakan. Ya. Kelihatan. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan
Bentuk kanannya silakan dibuka. Oh iya, oke, ya. Soalnya bagus. Profil Pak. Ini. Belajar Ikutan semuanya. beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh ya, kembali. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dulu ya, dari dulu Bali ya. itu Ya, bergotong royong. kembali. Mohon maaf. Ya, teman saya, Mas Bandi. Belum nih Boji. Ya, dan teman-teman diusahakan ini ya, tadi apa diinformasikan ke anak-anak ya pada tahu di anak-anak. Oh iya, profil pelajar Pancasila itu dimensi-dimensinya dari mulai beriman tapi terakhir adalah bernalar kritis. Ya, dilanjut Pak. Naik. Nah jadi ini budaya-budaya yang harus kita kenal. Itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sampai terakhir adalah kita mempunyai namanya sebuah komitmen. Ya dilanjut Pak karena waktu juga. Nah 9 pilar ya. Nah 9 pilar karakter yang harus itu yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap cintanya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang selanjutnya kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan kerja keras, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi 9 pilar ini yang kita harus bentuk. Ya, mulai dari diri kita. Ya, maaf ya, mulai dari diri kita. Jangan melihat orang lain. Ya, karena apa biasanya? Ya, termasuk saya sendiri. Ngelihat senior dulu Pak Edi gitu kan. Itulah yang tidak boleh. Jadi harus 9 pilar tersebut yang harus kita wujudkan dan harus kita implementasikan kepada peserta didik. Dilanjutkan Pak. Nah di sini ada keterampilan hidup yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif bukan kepo ya kata ibu. Keponya harus kepo positif. Dan selanjutnya tidak merendahkan orang lain. Itu. Yang terakhir adalah memberikan yang terbaik buat diri untuk diri kita sendiri. Ini biasanya adalah keterampilannya hidup pada diri kita. Yang pasti bagaimana kita mewujudkan untuk dipercaya sama orang lain. Berarti jangan sekali kita berbohong, berbicara apa adanya. Inilah diri kita sendiri. Andaikan kita punya yang namanya kekurangan, berarti harus diperbaiki. Itu kan. Selanjutnya adalah lurus hati, jangan banyak beloknya. Ya, apa terpengaruh A, belok ikut A, terpengaruh B, ikut belok B. Jadi kita tidak punya yang namanya lurus hati, belok-belok dulu. Itu selanjutnya pendengaran yang aktif, harus kayak kelinci berarti ya. Harus tajam di telinga kita, informasi positif, bukan informasi gosip. Ya, karena apa? Dengan pendengaran yang aktif kita akan lebih tahu. Ya, gitu kan. Bagaimana perkembangan sambung sampai selesai, kita kan tahu. Ada kalau pendengaran. Coba kalau ingin memerdekakan Allah, ngajar gitu-gitu aja. Tapi kalau udah mendengarkan yang namanya perkembangan yang ada di viral di TV, itu karena apa? Karena telinga kita yang sangat sensitif. Berarti kita harus beralih, ya. Itunya adalah ke hal-hal yang positif. Nah, ini yang itu tidak boleh merendahkan orang lain. Mungkin di sini ya sikap kita yang disebut dengan yang namanya Juliet ya. Juliet berdaya.
Itu biasanya apa? Julid itu adalah salah satu apa ya? Sindiran karena ingin teman kita lebih maju. Kita mau berpikir positifnya aja, jangan julidnya julid negatif ya Bu Yayan ya. Bu Yayan ya. Kunci kemarin saya itu berarti ambil positifnya aja, ya betul. Penyakit sekolah. Iya. Dia kan, coba sekarang Bu Yayan. Apa kuncinya saya umpetin sebelum pulang? Berarti Bu Yayan nggak pulang duluan, itu positifnya. Jangan pikirkan negatifnya ya. Iya, kita udah pulang. Rekor ya, pulang maghrib gara-gara nyari kunci. Itu ya. Selanjutnya adalah pokoknya intinya kita itu jangan seselagi yang namanya merendahkan orang lain. Kembalikanlah kepada diri kita. Kalau diri kita direndahkan sama orang lain pastinya tidak nyaman. Itu. Selanjutnya adalah memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini potensi yang dimiliki oleh diri kita itu adalah sangat luar biasa yang Allah berikan. Dan itu harus diberikan kepada peserta didik kita. Gitu ya. Selamat datang Bu Pi, terima kasih atas waktunya, silakan duduk. Ya itu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik pada diri kita. Jadi intinya gini, kita harus berpikir teman kita memberikan yang terbaik buat sekolah kita. Makanya jangan berpikir negatif. Wah dia mah katanya pingin dilihat sama kepala sekolah. Gitu, tapi apa? Berarti teman kita itu adalah dalam rangka mengembangkan potensi yang dimilikinya itu karena apa? Dia memberikan yang terbaik, khususnya adalah buat SD kita, SDN Juru Budi Baru. Jadi kita kalau emang tuh ibarat kata maaf ya, julid humor mah kita di depan masing-masing enak, itu kan buat humor daripada katanya apa terlalu serius cepet tua, kan harus ada unsur ketawa-ketawanya kita. Semakin banyak tersenyum kan kita semakin awet muda kan. Kan kita mah selalu dikomentarin ya, anak udah apa? Anak murid udah pada dewasa, kok ibu guru mah masih awet muda aja gitu kan. Kan itu kan luar biasa sekali. Ya penilaiannya. Arifin perasaan katanya masih muda aja katanya, kumisnya nggak tumbuh-tumbuh. Masih abg ya Masih abg. Itu kan penilaian yang sangat luar biasa sekali hal positifnya, gitu kan? Gitu. Dilanjut Pak. Dilanjut lagi Pak, karena ini udah 45 menit juga gak berasa. Ya. Itu. Nah, di sini dapat terima kasih. Jadi dalam setiap kebijakan yang ada di kelas, kita harus membentuk. Kayaknya udah gak ikhlas ini Pak Arifin. Udah yang tadi Pak maaf. Terus lagi Pak. Lagi. Terlalu jauh Pak. Sini Pak. Ini lagi. Nah ini. Dan jadi kita dalam jangan yang namanya di kelas itu adalah sebuah yang namanya peraturan. Di kelas gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Tapi bentuklah yang namanya sebuah keyakinan kelas. Karena apa? Kalau keyakinan kelas itu kan berdasarkan kesepakatan bersama. Kita yang dicarinya dari keyakinan kelas ini berarti tanggung jawabnya. Ibarat kita juga gitu kan, kita mengadakan yang namanya semua ini adalah coba kita buatkan yang namanya sebuah keyakinan kesepakatan kelas, dan akan kita carinya itu adalah itulah yang kesepakatan yang ada di kelas kita. Berarti kesepakatan itu harus kita pertanggungjawabkan.
Beda kita yang namanya di atasnya sebuah peraturan dibuat sama siapa berarti diperlakukan buat siapa. Jadi kita membiasakan mulai sekarang adalah dengan yang namanya keyakinan kelas, yaitu sebuah kesepakatan yang ada di kelas. Kesempatan kelas pastinya akan berbeda-beda setiap kelasnya, karena itu adalah tergantung daripada kesepakatan kelas masing-masing. Jadi membuat kesepakatan kelas jangan saling mencontek. Membuat kesepakatan kelas 1A disamain dengan kelas 2A itu akan jauh berbeda. Selanjutnya Pak. Nah di sini ada keyakinan kelas ini itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini luar biasa sekali kan keyakinan ini. Ibu tinggal pilih aja mana keyakinan yang bisa dilaksanakan di dalam kelas. Selanjutnya Pak, keyakinan ini untuk kelas tinggi Bapak, kelas tinggi coba mundur lagi Pak. Mundur lagi Pak. Itu maju. Nah, di sini keyakinan nih, Bu, kelas 1 ada di sini. Bu Haji, Bu ini salah satu misalkan keyakinan aja. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jangan berat-berat kelas 1 mah. Ya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tuh, ya, jangan dikasihkan dengan yang namanya keyakinan sangat berat buat kelas 1-nya. Ya, jangan disamain dengan salah satu contoh tadi Pak kelas 5. Nah, kelas 5 beda lagi, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, santai, senantiasa membantu. Jadi itu sesuai dengan perkembangan anaknya, itu dari segi usianya. Ya, tuh selanjutnya Pak. Ini kelas 7, 5 kebutuhan dasar manusia mungkin semuanya tahu. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah kesenangan, kebebasan. Itu yang itu apa Pak? Ya, penguasaan itu kebutuhan dasar hidup kita ya Bu ya. Kita perlu bahagia, kita perlu yang namanya pengawasan, kita perlu yang namanya kebebasan. Itulah kodrat diri kita, semua harus dimiliki. Begitu juga anak, jangan sesekali ditekan. Kebebasan anak itu harus kita tahu bagaimana untuk kebahagiaan anak, bagaimana untuk biar anak itu adalah senang, bukan hanya diam aja. Kalau lagi belajar kan kita kaget. Kok anak tidak ada yang namanya itu diam, jangan-jangan takut sama gurunya katanya. Itu dilanjutkan Pak. Lanjutkan aja Pak. Nah, ini dari kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Lanjut Pak. Kebebasan ini adalah penjelasan dari tadi ya. Jadi kebutuhan akan sebuah yang namanya pilihan sesuai dengan keinginan daripada anaknya. Lanjut Pak. Nah selanjutnya ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu. Jadi kita harus tahu ya bagaimana membuat itu anak senang. Tapi jangan sampai tertawa terus anak-anaknya. Ntar dikira katanya guru ngajak gila kali. Lanjutkan Pak. Nah, di sini adalah ada disebut dengan yang namanya segitiga restitusi. Ya. Jadi saya juga baru menemukan kemarin saat
apa ya, saat CGP itu ada segitiga restitusi itu. Justru itu mungkin kalau emang siapa Bunda Bila, Bu apa yang mahasiswa baru kayaknya mungkin tahu segitiga restitusi ya Bu ya. Gitu, karena apa karena dulunya saya hanya gak fokus untuk belajarnya dari oh ini segitiga restitusi itu gitu kan. Atau kalau emang untuk kita sudah mempelajari IMM ya, di situ ada semuanya Buick, ada nggak? Sama saya juga baru 4 modul. Ya, yang IMM itu ibu sebenarnya videonya itu adalah sangat luar biasa sekali. Silahkan jangan dilewatkan videonya. Biasanya kan kita mah menuju centangnya, bukan ilmunya. Gitu kan, gaya isiannya kayak saya lihat di Google. Gitu kan, karena apa? Saya lelah, gitu kan. Betul 5 lagi ini kapan dapat jempol ya, gitu kan. Akhirnya yang mentok-mentok Google aja lah biar cepat selesai. Gitu. Jadi ini ada segitiga restitusi itu bagaimana yang namanya pemecahan masalah bila mana anak itu punya masalah, bagaimana yang namanya itu adalah solusinya, yaitu dibentuklah dengan yang namanya disebut segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang namanya kita menyelesaikan solusi itu bukan membunuh karakter anaknya, tapi justru di sini harus biarkan kembali lagi pada keadaan si anak tersebut. Jadi misalkan gara-gara berantem di kelas, kita atasi masalahnya, yaitu misalkan itu dengan diomelin depan teman-teman. Itu adalah akan membunuh karakter daripada anak tersebut. Yuk kita pelan-pelan ya tarik ini ya. Ya, selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi diajak diskusi anaknya. Misalkan anak itu berantem. Nah, berantem itu menurut kamu benar atau salah? Jadi kita ajak diskusi anaknya, jangan langsung menghakimi anaknya langsung disalahkan. Jadi kita kolaborasi sama anaknya, biarkan anak tersebut merasakan, gitu kan ya, merasakan bagaimana oh iya apa yang dilakukan itu udah merupakan yang namanya sebuah kesalahan. Berarti kalau sudah merupakan sebuah kesalahan, berarti itu sudah tidak boleh dilakukan kembali. Itu larinya ke arah sana, kita langsung aja omelin, langsung aja panggil orang tuanya. Gitu. Jadi kita berusaha dengan yang namanya kolaboratif dengan anaknya. Ya, selanjutnya Pak. Nah di sini, jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, ya, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi udah salah, makin disalahkan, gitu. Justru dia akan memperbaiki dirinya dengan tidak mengulang yang sama tanpa ada rasa paksaan. Takutlah sama Pak Edi karena kau mengulang lagi. Tidak ada seperti, jadi ini tanggung jawab dari dirinya. Oh iya, apa yang dilakukan sama saya itu adalah sebuah kesalahan. Berarti sudah tidak boleh dilakukan kembali. Nah, itulah yang namanya budaya positif, gitu ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka capai. Sebelumnya kita telah belajar dengan teori yang namanya kontrol, ya. Jadi kita yang tadi kita praktekkan sama Bu sama Pak Edi itu adalah teori kontrolnya. Jadi apapun yang kita lakukan adalah semuanya itu adalah yang menentukan adalah diri kita sendiri. Dilanjutkan Pak.
Masih banyak ya. Ya, ini penerapan restitusi pada peserta didik gitu kan ya. Jadi di sini disebut dengan yang namanya segitiganya. Nanti Bapak Ibu juga mengalami semuanya kan. Itu karena Pak, ini adalah calon-calon guru penggerak yang emang guru-guru hebat semuanya. Semuanya harus mengikuti pendidikan apa? Pendidikan guru penggerak itu adalah pendidikan yang luar biasa untuk memerdekakan anak, untuk memuliakan anak, dan pastinya adalah untuk kita sendiri menjadi tenaga pendidik yang emang bukan jadi tenaga pendidik yang emang diidolakan sama anak. Itu bukan ditakutin ya. Itu, jadi di sini ada penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu semuanya, gitu kan? Ya. Jadi ada 2 menit lagi ya, Bapak Ibu, kita sesuai dengan kesepakatan aja dilanjutin Pak. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau emang kita melakukan kesalahan, jangan disalahin lagi. Tapi ini harus distabilkan identitas dulu supaya anak tersebut tidak merasa langsung bersalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbullah, Kepala Sekolah SD Jumudi Baru. Kaitan dengan hasil persentase Bapak Asep waktu hari Sabtu itu, saya pikir itu cukup baik karena menularkan ilmunya kepada Dewan Guru kami. Pengalaman beliau setelah mengikuti guru penggerak dituangkan kepada personil kami ketika itu, dan juga banyak manfaat dan hasilnya setelah saya lihat kepada guru-guru, pada personil yang lainnya atau guru yang lainnya, itu berdampak positif lah dalam kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Rosadi dari SDN Jurumudi Baru. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Asep. Bahwa Bapak Asep kemarin telah mempresentasikan daripada pembelajaran budaya positif. Di antaranya adalah salah satunya dengan adanya budaya positif, memberikan atau menyampaikan pada pembelajaran khususnya di lingkungan sekolah SDN Jumudi Baru. Yang pertama, apa yang disampaikan menjadi bagian motivasi kepada seluruh guru bagaimana pembelajaran yang dilakukan dengan budaya positif, di antaranya pembelajaran berpusat kepada siswa atau anak didik. Yang kedua yaitu pembuatan kesepakatan dari pembelajaran tersebut. Apa yang disampaikan ini dapat dipraktikkan oleh seluruh pendidik dan mampu memberikan contoh bagaimana budaya positif yang ada pada setiap guru, pendidik, dan khususnya bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.